Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduk kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan. Para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjual kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah. Kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhannya Indit. Lalu jika pasokan mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Indit dengan harga yang melambung tinggi. Penduduk di desa itu merasa sedih atas nasib yang mereka jalani. Berat rasanya ya Bu, jika kita harus jual padi ke orang kiri. Ya, bagaimana lagi Pak, daripada kita harus berurusan dengan centeng-centengnya, nanti panjang ceritanya. Ini tuh orangnya serakah ya, rasanya sayang banget gitu, kita ngejual padi ke orang pelit seperti dia. Ya, terima kasih aja Pak, kita mah orang kecil. Nasib, orang miskin seperti kita harus bagaimana ya Bu? Gak usah menggerutu gitu lah Pak, kita mah harus terima nasib aja, mau bagaimana lagi. Apa ya yang dicari sama ini Bagendit? Apa sudah banyak begitu masih saja numpuk padi? Si kedengaran orang lain Pak, udah apa makannya? Udah Bu, Yuk kita ke sawah Pak, yuk. nanti masih siang. Jadi. Kang Udin dan Nyai Asih pun pergi ke sawah bersama. Itu loh, hari ini kan kita panen. Masa iya lagi-lagi kita harus menjualnya ke orang pelit binti kita itu? Mau gimana lagi? Orang miskin seperti kita bisa apa? Kita, lo aja kali, gue mah enggak. Mulai deh hobinya. Tapi ada bener juga sih kata kamu. Hidup makin lama bukan makin makmur, malah makin hancur. Waduh ibu-ibu ini, pagi-pagi kau udah ngerumpi aja, sadar ibu, ngerumpi itu dilarang, kalau ada saya. Nih Asi ini bisa aja. Emang ada apa sih ibu? Itu loh, lagi ngomongin masalah orang yang pelit binti kita itu. Oh nyata gitu, emang kenapa sih dia? Ya gitu nih, harga panen yang kita jual gak ada pertanda bakal naik. Harganya tetap 3.000 per tahun. Dia nggak tahu apa kalau harga sembako dan bedak udah pada naik. Selain itu juga, jika terus seperti ini, hidup kita nggak akan terus maju. Ibu-ibu pada ngerumpi di sini. Daripada kita ngerumpi, ayo kita jual hasil panen kita ke Nyai Indit. Emang Kang Udin masih mau ngejual hasil panennya ke Nyai Endit gitu? Iya nih, mendingan kita jual aja ke pasar. Harganya lebih di atas yang diberikan oleh Nyindit. Sudahlah, ini biarlah daripada badan kita yang jadi korban centeng-centeng yang Indit itu bisa masuk rumah sakit. Nggak tahu nih, suami saya sudah ngomong berapa kali tapi tetap aja gak didengerin. Banyak begitu Bu, ini kan demi ibu dan anak-anak kita. Kalau bapak masuk rumah sakit, yang jaga ibu sama anak siapa? Cie. Hush, gak boleh gitu, inget umur. Tapi romantis juga ya. Kok jadi kantor sih ngomongnya? Sudah, bapak mau ke rumahnya Indit dulu. Iya Pak. Mari ibu-ibu. Udin pun Mari, pergi Pak. ke rumah Nyai Endit. Rumah Nyai Endit bisa dibilang sangat strategis, letaknya di tengah desa dengan lumbung padi luas. Berapa harga padi sekarang Pak? Masih sama seperti dulu, Ya berapa? 3.000 per kilo. Bolehkah harganya naik sedikit saja? Tidak bisa, itu harga pas. Mau tidak mau, kamu harus menerima harga itu. Bolehkah saya bertemu dengan Nyai Bagendit? Bertemu dengan Nyai Bagendit, aku tidak salah dengar. Orang udik sepertimu ingin bertemu dengan orang terkaya dan tercantik di desa ini. Ayolah Pak, saya ingin harga
Padi saya naik sedikit saja. Tidak bisa, Nyai Indit sedang sibuk. Dia tidak ada di rumah. Segera kamu mengambil keputusan apa berhadapan dengan saya. Baiklah Pak, saya akan menjual padi ini kepada Bapak. Ya, 3.000 ya. Ya. Dengan berat hati, Kang Udin menjual hasil panennya kepada centeng-centeng Nyendit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana penjualan padi tadi? Apa Bapak bisa menaikkan harga yang daripada yang sebelumnya? Harganya sama Bu, seperti yang tahun-tahun lalu. Yang sabar ya, Pak. Kapan ya Bu nasib kita bisa berubah? Kapan Tuhan tidak menghukum Sri Nanggala itu? Jangan kecil-kecil, Pak. Nanti ada yang mendengar. Kita mah sabar aja. Nanti juga bakal ada balasan yang setimpal bagi orang yang suka tidak adil kepada orang lain. Tuhan yang tidak hidup, Pak. Ya. Terima kasih ya Bu, sudah menemani Bapak sama ini. Sudah setia menemani Bapak sama ini. Sama-sama, Di Pak. lumbung padi Nyendit, Nyendit sedang bercengkrama kepada centengnya. Ia menanyakan tentang hasil panen dari seluruh penduduk desa. Ya, Nyi. Apakah semua lumbung padi sudah dibeli? Sudah, Nyi. Bisa diperiksa lubung padinya. Lubungnya sudah diisi padi, bahkan ditaruh kuat karena tidak muat. Hah, bagus. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras. Tidak akan membeli padaku. Bagja, awasi terus berat tadi. Jangan sampai menjualnya kepada tempat lain. Beri pelajaran bagi mereka yang membangkang. Kamu mengerti? Siap, Nyi. Beberapa minggu setelah waktu panen berakhir, para petani mulai kehabisan beras. Mereka mulai kebingungan mencari tempat penjualan beras lain milik Nyendit, karena harga beras di tempat Nyendit bisa mencapai berkali lipat lebih mahal dari harga beras pada umumnya. Aduh ya Gusti, persediaan berasku sudah habis. Apa aku harus membelinya kepada Nyi Endit ya? Tapi harga beras sekarang sudah naik, mana 5 kali lipat lagi. Bagaimana ya? Apa aku harus memintanya sedikit kepada Nyi Nani ya? Assalamualaikum, Nyi Nani. Waalaikumsalam Nyi, ada apa pagi-pagi sudah di rumah saja? Begini Nyi, saya ingin meminta beras 1 liter. Waduh, maaf ya Nyi, persediaan beras di rumah saya juga sudah menipis. Mungkin tinggal setengah liter lagi. Bagaimana ya nasib kita Nyi? Apa kita harus menyerah pada nasib ya Nyi? Tapi emang harga beras di Nyendit sekarang berapa? 15 per kilo Nyi. Waduh, mahal sekali. Padahal di tempat lain cuma 8.000 per kilo. Tapi kita sepertinya tidak bisa beli di tempat lain karena centeng-centengnya Nyendit selalu mengawasi kita. Di saat Nyi Nani dan Nyi Elis sedang bercengkrama, datanglah seorang pengemis tua yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Permisi, Ya kek, ada yang bisa saya bantu? kakek mau numpang nanya di mana rumah orang terkaya yang ada di desa ini. Maksud kakek Nyendit? Sudah dekat kek, kakek tinggal lurus dan belok kiri. Nanti kakek melihat yang rumah yang sangat besar. Kakek ada perlu apa ya sama Nyendit? Kakek mau minta sedekah. Ah, percuma kek. Kalau minta sama dia nggak akan dikasih. Kalau kakek lapar, kakek bisa makan di rumah saya. Tapi seadanya. Tidak perlu, kakek hanya ingin mengetahui reaksi dari Nyendit ketika ada orang yang minta sedekah. Oh iya, beritahukan kepada semua penduduk agar segera bersiap-siap mengungsi karena akan ada banjir besar yang datang. Ah, kakek bercanda ya? Mana ada banjir di musim kemarau? Kakek tidak bercanda, pokoknya sekarang segeralah mengungsi. Tapi kek, Pergilah. Kakek itu pun pergi meninggalkan Nyi Nani dan Nyi Elis dengan rasa kebingungan. Namun, mereka tetap mempercayai kakek itu. Berbondong-bondong mereka segera memberitahu kepada seluruh warga untuk segera mengungsi ke tempat tinggi. Di sisi lain, kakek tersebut Permisi, telah Cu. sampai Kakek di mau rumah minta Nyi sedekah. Endit. Hei kakek tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras ini kotor karena terinjak oleh kakimu. Kakek cuma mau minta makanan, Cu. Sudah 3 hari kakek tidak makan. Siapa peduli, memangnya aku anakmu. Kalau mau makan, ya beli. Ya beli, jangan minta-minta. Nyendit, keluarlah. Aku mau minta sedekahnya. Nyendit. Siapa sih yang teriak-teriak di luar rumah? Ganggu orang aja. Hei, kamu kakek tua. Siapa? Ngapain kamu teriak-teriak di rumah orang?
Kakek cuma meminta makanan, Cuk. Sudah 3 hari kakek tidak makan. Hah? Kelaparan kok minta sama saya? Emangnya saya cucu Anda? Pergi sana, nanti bawa kamu mengundang nyamuk ke sini. Nanti mengotori teras rumahku. Hai Endit, kamu sudah diberikan rezeki yang melimpah, tapi kamu kikir, kamu tamak, kamu meninggalkan kewajiban untuk membantu orang lain. Kamu ingin menghukumku? Coba aja kalau bisa. Tidak perlu repot-repot. Jika kalian bisa mencapai tempat ini, maka aku akan pergi. Yang kali ini doang, teman-teman juga bisa kali. Duh, susah. Hei, kamu sini. Tolong cabutin, awas aja kalau nggak bisa gaji kamu aku potong. Tidak bisa nyindit. Begini saja kalian tidak bisa. Lihat, aku akan mencabut tempat ini. Lihat ini adalah air mata para penduduk yang kesara karena kalian. Kalian akan tenggelam oleh air ini. Kakek menghilang dan Nyai Endit panik melihat air yang meluap dengan deras. Ia berlari menyelamatkan hartanya dan air meluap segera. Dan Nyai Endit tenggelam bersama hartanya. Di desa itu, kini terbentuk sebuah desa kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau, dan Bagendit berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintas sebesar kasur di dasar danau. Katanya, itu adalah penjelmaan Nyi Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air. Sedang lah masalah, Cek. Sedang lah masalah, Cek. Lepas ke lambung. Jangan-jangan bisa nyemplungan. Kuat tulang besi. Guys, lihat guys behind the scene-nya.